teman-teman, hari ini kita mau bahas permainan seru yang dimana permainan ini tuh bisa melatih kemampuan pikir cepat kalian dan juga membaca ekspresi orang-orang. Tahu nggak permainannya apa? Ya, ini dia Mindhunter. Jadi ini kartu guys. Apa sih itu, Kak? Jadi Mindhunter ini tuh merupakan permainan kartu yang dimana permainan ini tuh bisa bikin kamu mikir keras dan juga kamu bisa mencurigai teman-teman kamu ini. Dan bahkan kamu gak bisa percaya siapa sih yang menjadi temanmu itu. Nah, di Mindhunter itu ada 3 peran. Yang pertama, Mr. White. Jadi Mr. White ini tuh mereka gak memiliki apapun katanya, sama sekali gak ada. Jadi mereka akan mengelabui orang-orang itu bahwa mereka adalah warga. Yang kedua ada kartu warga. Jadi di mana di sini tuh ada kata-katanya di sini. Nah, apa bedanya sama undercover? Undercover itu istilahnya dia spy, menyamar di antara warga-warga ini karena dia punya kata yang lain daripada si warga. Nah, setelah itu semua itu dibalut dalam kata-kata psikologi. Jadi emang sih ini mirip sama permainan Mr. White dan lainnya. Jadi tapi bedanya adalah kita dibalut oleh kata psikologi. Di era digital seperti sekarang, lebih sering orang berinteraksi lewat layar. Contohnya seperti ini. Efeknya, komunikasi secara langsung, membaca ekspresi, dan empati bisa menurun. Permainan analog seperti Mindhunter justru memberikan pengalaman sosial nyata, seperti berdebat, saling berhadapan, hingga beradu argumentasi. Selain itu, permainan Mindhunter ini mengenalkan konsep-konsep psikologi yang dikemas secara ringan dan mudah. Permainan ini cocok dimainkan oleh anak-anak, dewasa maupun orang tua. Terus manfaat permainannya apa sih? Banyak banget, mulai dari aspek kognitif, aspek sosial, aspek emosional, bahkan aspek bahasa dan aspek karakter juga. Nah, aspek kognitif kita bisa belajar untuk memikirkan suatu hal dengan lebih strategis dan juga mengambil keputusan dengan adanya informasi seadanya. Selain itu dari aspek sosial kita juga bisa melatih latihan komunikasi dengan antara satu sama lain. Sedangkan untuk aspek emosional ketika kita menjadi seorang penyamar, di sini kita tuh diajarin untuk lebih meregulasi emosi kita. Jadi kita nggak gampang terpancing emosi dengan yang lainnya. Lalu ketika kita dari aspek bahasa, kita tuh bisa mengambil suatu kata-kata yang kata-kata itu nggak terlalu jelas gitu ketika kita menyampaikan kata-kata itu. Jadi kayak kata-kata samaran dari kata-kata aslinya. Nah, selain itu dari aspek karakter, kita di sini belajar untuk jujur dan juga suportif. Ketika kita memang ternyata benar kita undercover, di akhir ketika kita menyepakati bahwa itu memang undercover, kita mengaku bahwa benar kita tuh memang undercover. Seperti itu. Halo teman-teman, hari ini kita mau main namanya Mindhunter. Di sini ada kartu-kartunya dan juga ada cara bermain. Cara bermain kartu Mindhunter. Pemain bisa menentukan berapa jumlah pemain untuk kartu Mindhunter. Permainan ini bisa dimainkan oleh 4 hingga 7 orang. Lalu, pemain bisa menyiapkan kartu Mindhunter itu sendiri. Mereka bisa memilih topik yang disediakan dengan mengacaknya lalu mengambil salah satu kartu topik yang telah disediakan. Setelah itu, mereka akan mengambil satu bundle kartu dari topik yang mereka pilih. Pilihan pada kartu tersebut ada 3 jenisnya, yaitu kartu warga, kartu penyamar, dan kartu hantu. Pastikan jumlah pemain sesuai dengan jumlah kartu yang dibagikan. Misalnya, pemain yang bermain untuk Mindhunter ini sendiri ada 6 pemain. Sehingga pasti ada 4 kartu warga, 1 kartu penyamar, dan 1 kartu hantu. Pastikan pula sebelum bermain, area yang digunakan untuk bermain bisa duduk atau berdiri dengan nyaman. Sehingga pemain bisa mendengar dan melihat satu sama lain dengan jelas selama permainan. Setiap pemain akan menerima 1 kartu yang dibagikan secara acak untuk menentukan peran mereka sebagai warga atau penyamar atau hantu. Semua pemain tidak akan tahu mereka akan berperan seperti apa, kecuali untuk pemain yang mendapatkan kartu hantu tidak mengetahui kata apapun dan harus berusaha untuk mengelabui
pemain yang lain bahwa dia memiliki kata pada kartunya. Untuk pemain yang mendapatkan kartu warga akan memiliki kata yang sama dengan pemain kartu warga lainnya. Sedangkan pemain yang akan mendapat kartu penyamar akan menerima kata yang berbeda dari kartu warga. Setiap pemain akan diberikan 2 kesempatan untuk menggambarkan kata mereka, menggunakan satu kata yang menggambarkan konsep tersebut. Kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan kata yang ada pada kartu mereka tidak boleh sama dengan kata pada kartu topik dan juga kata pada kartu yang mereka pegang. Untuk level umum dan spesifik dalam penggambarannya ini bisa disesuaikan saat bermain. Apabila pemain-pemain ini ingin menggambarkan kata secara sangat umum, diperbolehkan, namun apabila perlu suatu clue atau sangat spesifik, juga diperbolehkan. Setelah semua pemain selesai memberikan penjelasan dan menggambarkan kata mereka yang ada pada kartu mereka, pemain mulai menebak siapa yang menjadi penyamar. Terlebih dahulu, mereka akan menebaknya dengan menunjuk salah satu dari pemain yang mereka curigai sebagai penyamar. Setelah itu, mereka akan memvoting juga siapa yang akan menjadi hantu. 2 pemain yang terduga tersebut diberi kesempatan untuk membela diri dengan menyampaikan pernyataan yang membela dirinya bahwa dia bukanlah penyamar maupun hantu. Setelah proses pembelaan diri selesai, akan dilakukan voting ulang dengan menunjuk 2 pemain yang paling dicurigai. 1 pemain yang dicurigai sebagai penyamar atau undercover, dan 1 pemain yang dicurigai sebagai hantu atau Mr. White. Hasil dari voting ini akan kemungkinan berbeda dari voting yang pertama setelah dilakukan pembelaan diri dari 2 pemain tersebut. Kedua pemain hasil voting kemudian akan membuka kartu mereka secara bersamaan. Dan apabila terbukti bahwa mereka adalah penyamar atau hantu, jadi terbukti salah satunya saja, maka pemain tersebut tidak akan melanjutkan ke permainan babak berikutnya. Namun, jika pada hasil voting kedua pemain yang final tadi tertebak memang benar berperan sebagai penyamar dan hantu, bukan salah satunya, maka permainan selanjutnya akan dimulai kembali kepada babak baru, bukan melanjutkan babak sebelumnya. Pemenang ditentukan berdasarkan pemain yang selama permainan tidak pernah tertebak perannya. Contohnya, apabila dalam satu babak permainan yang tertebak sebagai penyamar dan hantu ternyata merupakan warga, maka pemain yang sebenarnya berperan sebagai penyamar dan hantu dinyatakan sebagai pemenang. Jadi satu tim penyamar dan hantu ini akan memenangkan babak tersebut, sedangkan pemain yang berperan sebagai warga dinyatakan kalah. Pemain dapat menentukan berapa babak mereka akan memainkan kartu menang hunter ini. Apabila dari awal mereka ingin menentukan untuk bermain hanya 2 babak, maka akan ada 2 tim pemenang atau hanya 1 tim pemenang. Yaitu jika 2 tim pemenang, maka dalam babak pertama ada 1 pemenang tim, dan babak kedua ada 1 tim pemenang. Sedangkan apabila ternyata dalam 2 babak ini hanya ada 1 tim pemenang, itu tidak ada jadi masalah. Main Hunter bukan hanya permainan biasa. Permainan ini bisa bikin kamu belajar konsep psikologi tanpa kerasa dan bisa bikin hubunganmu semakin kuat sama pemain lainnya. Cocok buat waktu nongkrong atau ngisi waktu kelas kosong, atau biar kamu gak overthinking sendirian. Kalau kamu butuh permainan yang bisa dimainin bareng teman, seru dan bermanfaat, Main Hunter adalah solusinya. Selamat bermain! Such a mystery.
Feel like the place where you first met me. Fighting it